Pada rekan-rekan wartawan, kami sengaja mengundang teman-teman untuk menghadiri Recording in progress. konferensi pers pada siang hari yang berbahagia ini. Mohon maaf terlambat, ini undangan jam 3 sore, tapi kita telat sekitar 15 menit gitu ya. Pertama-tama, saya selaku kuasa hukum dari PWI Pusat ingin menyampaikan bahwa pengurus pusat PWI telah membuat laporan polisi. Ada 4 laporan polisi. Yang pertama adalah laporan polisi pada tanggal 22 Mei 2024 yang diadukan adalah konten YouTube atau yang di media sosial yang memberitakan atau menyebut bahwa Ketua Umum PWI Pusat adalah melakukan perbuatan koruptor. Yang kedua adalah laporan polisi yang dibuat pada tanggal 11 Juni 2024 melaporkan akun YouTube Wilson Malengke dan Giarso. Keduanya sama di Polda Metro Jaya. Yang ketiga adalah laporan polisi yang dibuat pada tanggal 20 Juli 2024 yang dilaporkan adalah Saudara Sasongko Tejo dan Saudara Nurholis tentang dugaan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat sebagaimana pasal 263 KUHP. Yang keempat dibuat belum lama ini tanggal 13 Agustus 2024 melaporkan sama perbuatan dugaan tindak pidana surat palsu atau memasukkan keterangan dalam surat, keterangan palsu dalam surat atas nama terlapor Saudara Julmansah Sekedang dan kawan-kawan. Keempatnya telah dilaporkan oleh pengurus pusat PWI di Polda Metro Jaya, dan untuk laporan yang pertama telah diperiksa 6 orang saksi dan sekarang dalam tahap penyelidikan. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan hiruk pikuk tentang pemberitaan mengenai kasus UKW-GET di PWI yang dikenal sebagai UKW-GET, bahwa program UKW yang bekerja sama dengan Forum Humas BUMN telah diaudit oleh kantor akuntan publik Harjo Kemar, dan dalam laporannya diperoleh sebuah kesimpulan bahwa tidak ditemukan penyimpangan yang material dan signifikan atas laporan faktual penerimaan dan pengeluaran atas program pendidikan dan uji kompetensi yang diselenggarakan Persatuan Wartawan Indonesia Pusat. Lalu yang ketiga, saya ingin menyampaikan bahwa PWI Pusat telah memberhentikan Saudara Julmansah Sekedang, Saudara Ilham Bintang, Saudara Wina Armada, Saudara Nofizon Burman, Saudari Herlina dari kepengurusan PWI Pusat berdasarkan hasil rapat pleno ya, yang sah gitu, dihadiri lebih dari 2/3 pengurus pusat pada tanggal 5 Agustus 2024. Demikian konferensi pers yang kami sampaikan pada siang hari yang berbahagia ini. Semoga dapat bermanfaat dan dapat disiarkan secara penuh tanggung jawab. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan, mangga.
Ya. Terkait yang dua laporan tadi Pak, itu kan ada tanggal 13 dan yang terbaru soal pelaporan sedang pemalsuan surat. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci ini pemalsuan suratnya yang seperti apa Pak? Ya. Itu pertama. Terus yang kedua itu kan kemarin Dewan berusaha menggelar KLB dengan menyebut PLT Sudah sebagai PLT Luas. Baik, tanggapannya sekarang dari PWI Pusat seperti apa Pak terkait bergulirnya rencana itu? Dari mana Mas? Dari Ankara. Bapak. Terima kasih ya. Mas siapa tadi? Walda. Mas Walda. Begini Mas, pada tanggal 20 Juli 2004, pengurus PWI Pusat melaporkan Saudara Sasso Portejo dan Saudara Nurholis atas dugaan tindak pidana pasal 263 KUHP tentang surat palsu atau memasukkan keterangan palsu ke dalam bukti surat. Nah, yang dipalsukan itu adalah keputusan Dewan Kehormatan nomor 50 tanggal 16 Juli 2004 serta surat Dewan Kehormatan nomor 53 tanggal 16 Juli 2004. Mengapa dilaporkan? Karena yang menandatangani surat tersebut baik SK nomor 50, SK Dewan Kehormatan nomor 50 maupun surat Dewan Kehormatan nomor 53 ditandatangani oleh yang telah diberhentikan dalam keputusan nomor 218 sebagaimana hasil rapat pleno diperluas tanggal 27 Juni 2024. Semestinya mereka telah diberikan peringatan dan surat pemberitahuan. Pertama, telah ada surat pemberitahuan dari pengurus pusat tentang adanya perombakan pengurus. Lalu telah diberikan surat peringatan mengenai konsekuensi dari menandatangani surat-surat dengan pengurus pusat yang telah dibentuk, yaitu SK nomor 50 dan surat nomor 53. Nah, sedangkan orang yang menandatangani SK nomor 50 dan surat nomor 53 tadi telah diresapel atau dirombak sebagaimana keputusan rapat pleno diperluas tanggal 27 Juni 2024 dan telah di-SK-kan dengan SK pengurus pusat nomor 218 tanggal 27 Juni 2024. Demikian Mas. Yang kedua adalah laporan polisi yang dibuat pada tanggal 13 Agustus 2024 kemarin yang pelapor Saudara Jomasa Sekedang itu yang dilaporkan adalah memasukkan keterangan palsu dalam surat mengaku-ngaku sebagai pelaksana tugas ketua umum yang dipilih berdasarkan rapat pleno. Nah, rapat pleno itu di PWI ada aturannya Mas, ada aturannya, ada koridornya bahwa rapat pleno pengurus pusat itu pertama harus diundang secara patut, lalu dipimpin oleh ketua umum dan sekjen, begitu. Selain itu juga harus dihadiri minimal 2/3 dari pengurus pusat yang jumlahnya 76 orang. Apabila tidak mencapai 2/3, maka diskor selama 2 kali 15 menit. Dan setelah dilakukan penundaan 2 kali 15 menit, maka rapat pleno dinyatakan quorum apabila memenuhi 1/3 dari jumlah pengurus pusat yang berjumlah 76 orang. Saudara Jomasa Sekedang telah berkali-kali mencantumkan keterangan sebagai pelaksana tugas ketua umum dan telah menyebarkan surat tersebut ke beberapa pengurus pusat dan pengurus provinsi. Makanya disebut dalam rapat pleno pengurus pusat pada tanggal 5 Agustus 2024 telah dinyatakan bahwa surat tersebut adalah surat ilegal. Demikian Mas. Yang soal itu Mas, yang soal adanya PLT Pak bisa KLB, ini setelah PWI pusat ini akan seperti apa? Kirinya yang berjalan apakah tetap melanjutkan upaya hukum terkait upaya PLT tersebut? Kalau
kalau urusan KLB kan ada mekanismenya, diatur dalam peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Yang pertama, kongres luar biasa itu diatur dalam pasal 10 ayat 7 peraturan rumah tangga dan juga diatur dalam pasal 25. Saya bacakan ya, supaya clear nih. Dalam pasal 10 ayat 7 itu disebutkan bahwa apabila ketua umum berhalangan tetap ditunjuk pelaksana tugas dalam rapat pleno pengurus pusat. Selanjutnya, pelaksana tugas menyiapkan kongres luar biasa untuk memilih ketua umum dan ketua dewan kehormatan baru selamat-lambatnya dalam waktu 6 bulan. Hingga saat ini, ketua umum PW Pusat tidak berhalangan tetap. Beliau masih sehat walafiat, alhamdulillah, belum meninggal begitu, tidak juga sakit keras, dan tidak pernah mengundurkan diri. Demikian Mas, jadi sudah jelas syarat untuk melaksanakan KLB-nya adalah tidak terpenuhi. Dengan demikian, KLB tersebut adalah ilegal. Demikian Mas. Ada lagi? Ya, silakan. Misalkan Wilson Lalinki dari Cakralis, perlu dicor dari Cakralis tentang Wilson Lalinki tadi yang disebut itu. Ya. Itu pernah diundang di, kita juga diundang ya di grup ya media ya. Dia melaporkan diri kalau nggak salah di KPK ya. Kalau nggak salah itu 4 bulan yang lalu kan. Yang bukan dilaporkan mungkin ya. Melaporkan ya, dia melaporkannya. Pengaturan kami diadukan melalui pengaduan masyarakat. Hingga hari ini PW Pusat belum pernah menerima surat undangan klarifikasi dari KPK terkait pengaduan saudara Wilson Lalinki. Tapi perlu kami sampaikan bahwa pengaduan Wilson Lalinki begitu ya, yang kita baca dari sejumlah media online itu melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh 4 pengurus PWI. Demikian. Nah, ini perlu saya luruskan bahwa yang dinamakan tindak pidana korupsi itu adalah terkait keuangan negara atau keuangan daerah. Keuangan negara ini berarti berasal dari sumbernya berasal dari APBN, keuangan daerah berasal dari APBD. Perlu saya tegaskan bahwa kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN ini adalah kerjasama sponsorship yang berasal pembiayaannya bukan dari APBN maupun APBD. Jadi sudah sangat jelas pengaduan saudara Wilson Lalinki keliru dan salah alamat. Demikian Mas. Ada lagi kira-kira teman-teman? Biar clear nggak? Ya, silakan Pak. Saya lihat ini Ferdinand Apabila Armada juga di dalam minggu sudah terjadi. Oke, dugaan lah ya, tidak korupsi. Itu kenapa kok tidak diadukan? Gitu. Maksudnya gimana Mas? Saya kurang paham pertanyaannya. Tapi kan semua Wilson ya, karena hidup ketua kenapa Pak Wina apa? Oh ya. Itu sudah terang-terangan di media menyatakan bahwa sudah terjadi dugaan tindakan korupsi. Kenapa itu tidak dibunuh? Satu itu dulu. Oke. Kedua, ada lagi laporan masuk. Oke, tadi mungkin deliknya bukan korupsi, oke lah. Itu kalau itu masih debatable ya. Sekarang pertanyaannya, kemarin udah masuk ke baris krim mengenai penggelapan. Itu kenapa nggak di? Terima kasih. Terima kasih Mas. Ini saya jelaskan pertama kali ya, bahwa yang kami laporkan saudara Wilson Lalinki dan Yusuf Rizal itu adalah akun YouTube-nya. Jadi kita laporkan menggunakan ketentuan pasal 27A Undang-Undang ITE. Dalam pasal tersebut kita laporkan adalah menyebarluaskan pencemaran nama baik menggunakan konten elektronik.
untuk pemberitaan di media massa, media online, itu kita tempuh terlebih dahulu menggunakan pengaduan di Dewan Pers. Jadi ada dua nih Mas. Yang di media sosial, kita langsung laporkan menggunakan pasal 27A Undang-Undang ITE. Sedangkan untuk pemberitaan yang tidak benar, kita adukan terlebih dahulu menggunakan mekanisme di Dewan Pers. Kan ketua umum kita kan mantan komisioner Dewan Pers. Teman-teman PWI ini kan menjunjung tinggi menjunjung tinggi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Jadi apabila pemberitaan, maka kita akan tempuh terlebih dahulu pengaduan di Dewan Pers. Dan ini sudah banyak yang diadukan, dan sudah banyak juga PPR yang diterbitkan oleh Dewan Pers. Malah ada sejumlah PPR yang merekomendasikan kepada pengurus PWI pusat untuk menggunakan undang-undang lain. Nah, ini akan kita kejar. Hasil PPR-nya yang merekomendasikan pengurus PWI pusat untuk menggunakan undang-undang lain, maka kita akan proses sebagaimana ketentuan undang-undang pidana. Begitu. Untuk keterangan saudara Wina Armada itu sudah dijawab dengan siaran pers pengurus PWI pusat juga. Mungkin silakan dapat dibaca, mungkin itu sudah dijawab jawabannya dan sudah ditempuh karena untuk mekanisme di media massa itu terlebih dahulu kita menggunakan pengaduan di Dewan Pers. Demikian Pak. Ya, oke. Nah, itu maksud saya kata Wina Armada ini kan juga mantan komisioner Dewan Pers. Makanya kita proses di Dewan Pers dulu. Perlakuannya kok lebih soft gitu. Oke, Ilham Bintang. Ilham Bintang ini salah satu senior sesepuh. Kenapa begitu mudahnya dipecat? Saya di sini mewakili PWI dalam rangka pelaporan kasus pidana ya Pak. Kalau itu kan masalahnya lebih ke arah masalah organisasi ya Pak ya. Nah, Saudara Ilham Bintang dipecat tadi sudah saya jelaskan bahwa sudah ada dalam surat edaran PWI diberhentikan berdasarkan rapat pleno pengurus PWI pusat Pak pada tanggal 5 Agustus 2024. Saya kira itu merupakan keputusan organisasi yang telah diputus dalam rapat pleno PWI pusat. Demikian Pak. Oke, cukup. Ada lagi teman-teman? Supaya clear. Apabila masih ada yang mengganjal, ingin ditanyakan, silahkan. Di laporan Polda mungkin sudah dapat info dari pihak Polda ya. Pak Zulmansyah sendiri apakah sudah dipanggil diperiksa atau PWI sudah berapa orang yang dipanggil terkait laporan palsu? Saya kira teman-teman penyidik di Polda Metro Jaya kan sudah memiliki aturan ya, aturan yang baku tentang tahapan-tahapan dari mulai penyelidikan hingga penyidikan. Dari PWI sendiri baru dibuat laporan polisinya. Mungkin dalam waktu 1 minggu ini akan diundang klarifikasi terhadap saksi-saksi lapor polisi. Dan saya rasa teman-teman di polisi di Polda Metro Jaya, terutama para penyidik itu bekerja secara profesional, dan kita tunggu saja apakah laporan polisi yang dibuat oleh PWI pusat, oleh pengurus PWI pusat, apakah itu akan lanjut atau bagaimana kita serahkan kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan. Hanya kami dari PWI pusat telah menyiapkan bukti-bukti permulaan yang cukup bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana surat palsu atau memasukkan keterangan palsu ke dalam surat. Apa nih? Ada lagi kira-kira? Tunggu, ini berapa lama kalau masuk proses hukum? Itu bisa nanti 4-5 tahun kemudian. Jadi apa memang sengaja di teknik mengulur waktu sampai ada nanti perkembangan? Gimana kira-kira bisa dijelaskan? Kenapa nggak maaf? Nanti pengadilan juga kan diminta mediasi. Kenapa nggak melakukan mediasi dulu? Itu maksud saya tadi. Toh
istilahnya kita juga gitu. Saya kebetulan kuasa hukum saudara Said. Jadi sebelum saya tambahkan juga bahwa saudara Said juga telah melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 6 Juni 2000. Oh iya, saya lihat. Sudah diadukan juga ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sebelum kami melakukan gugatan maupun pendampingan pelaporan polisi, sebelumnya kita sudah mengirimkan somasi keberatan dan somasi kepada para pengurus Dewan Kehormatan, dari mulai organisasi Dewan Kehormatan, ketua, wakil ketua, sekretaris hingga anggota. Sudah kami kirimkan surat keberatan dan somasi. Dan kami juga sudah memberikan jeda waktu untuk menjawab somasi kami, karena somasi itu kan sifatnya internal ya, bukan untuk disebarluaskan begitu. Bahwa dalam somasi kami menyampaikan bahwa keputusan Dewan Kehormatan tersebut memiliki cacat administrasi, bahkan sewenang-wenang. Ada beberapa hal sehingga keputusan tersebut sebaiknya ditinjau ulang atau dicabut. Namun ternyata somasi kami tidak direspon sebagaimana mestinya. Akhirnya saudara Said Iskandar Shah memilih untuk mengundurkan diri pada tanggal 27 Juni 2024 dan mengajukan pendaftaran gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Demikian Mas, jadi memang ada tahapannya. Sudah kita coba melakukan mengajukan surat keberatan, somasi, bahkan kami juga sudah sempat mengirimkan semacam mediator untuk memediasikan antara kepentingan klien kami dengan teman-teman waktu itu yang memutus perkara melalui Dewan Kehormatan. Demikian. Nah, satu lagi targetnya apa dari penasihat hukum? Apakah targetnya sampai masuk penjara atau sampai tahap mereka itu mengakui atau diundang terus masuk ke perdamaian? Saya kira itu merupakan hak pelapor ya. Nah, hingga hari ini kami diberikan surat kuasa itu untuk melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan juga melakukan pendampingan dalam membuat laporan polisi. Itu merupakan hak dari para pelapor. Tapi tentu untuk khusus untuk gugatan perdata perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tentunya masih terbuka mediasi karena belum dibacakan. Hingga 2 kali persidangan, para tergugat maupun para kuasa tergugat belum juga hadir. Jadi gugatan belum sempat dibacakan. Nanti tanggal 22 Agustus akan diundang kembali, sudah diundang secara patut untuk menghadiri persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi memang gugatan belum dibacakan. Karena belum dibacakan, maka kita masih menunggu reaksi dari para tergugat maupun dari kuasa para tergugat. Demikian Mas. Oke. Ada lagi nggak? Ya, silakan. Ya, Rode dari Junapes.com Pak. Ya. Dalam pemberitaan ini kan dilibatkan adanya anggaran dan itu kan dari BUMN Pak. Sampai sejauh ini dari pihak BUMN sendiri itu apakah sudah ada membuat klarifikasi masalah dana ini yang apa namanya jadi yang ini oleh PWI sendiri gitu. Apa mungkin ada kedepannya dari pihak polisi akan memanggil pihak BUMN Pak untuk meminta keterangan juga? Ya. Terima kasih Mas. Jadi ceritanya begini, saya informasikan bahwa PWI Pusat itu telah menjalin sebuah kerjasama sponsorship dengan Forum Humas BUMN.
pada bulan Desember 2023. Kerjasama tersebut berlangsung selama 2 bulan, Desember hingga Januari, dengan biaya sebanyak 6 miliar untuk dilakukan program uji kompetensi wartawan di 10 provinsi. Begitu. Pelaksanaannya telah berakhir per Januari 2024. Telah dilaksanakan sebanyak 10 kali program UKW yang difasilitasi pendanaannya dari Forum Humas BUMN. Hingga hari ini, Forum Humas BUMN baru mencairkan sekitar 4,6 miliar dari total komitmen 6 miliar. Jadi masih ada kurang bayar begitu dari Forum Humas BUMN sebanyak 1,4 miliar. Tapi kegiatan tersebut telah disampaikan pertanggungjawabannya sebagaimana MOU antara Forum Humas BUMN dengan PWI Pusat. Telah disampaikan LPG-nya, telah disampaikan prestasinya. Karena dalam MOU itu kan layaknya sponsorship, itu ada prestasi dan kontraprestasi. Itu sudah clear, begitu. Nah, dengan demikian, maka sebetulnya pelaksanaan MOU antara PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN telah selesai dilaksanakan sebagaimana prestasi dan kontraprestasinya. Lalu berdasarkan rapat pleno pengurus pusat pada tanggal 22 April 2024 diputuskan, karena gonjang-ganjing begitu, diputuskan untuk diaudit pelaksanaan UKW tersebut. Dan per tanggal 30 April hingga, karena berlangsung 60 hari, begitu 2 bulan, dari 30 April sampai tanggal 1 Juni begitu, 30 Juni sorry, telah dilakukan audit terhadap pelaksanaan UKW tersebut yang hasilnya tadi telah saya sampaikan. Begitu Mas. Jadi kalau masalah apakah Forum Humas BUMN akan dimintai keterangan, saya yakin sudah mungkin, ya kan? Dan saya kira karena hasil auditnya telah menjelaskan tidak ada penyimpangan secara material maupun signifikan, saya kira ini sudah clear. Demikian, Mas. Ada lagi nggak? Ya, silakan. Bang, dari Polres. Siap. Kan yang masih ramai aja itu kalau kita di makan gitu ya, itu kurang dijelaskan juga mengenai cashback. Sampai hari ini itu isunya ada cashback para pihak pusat dengan BUMN. Ya. Ya kan? Yang itu kalau memang mau kita kembalikan, berarti Pak Said atau itu salah tuh Pak. Terus sampai juga Pak Said dan visi KMI itu sampai mengundurkan diri. Kalau memang benar mengapa itu terjadi. Terus kemudian di langkah ke depan ini kan akan ada Korwanas. Karena masing-masing pihak yang itu mengundurkan diri sebagai ketum dan PLT. Itu nanti dalam suatu acara yang bisa siapa? Terima kasih Pak. Ini pertanyaan yang campur-campur nih. Campur sari. Cashback dulu. Cashback itu saya jelasin ya. Dalam audit yang dibuat oleh KAP Haryo Tenmar itu tidak ditemukan adanya cashback. Jadi tidak pernah ada cashback. Tolong digarisbawahi ya. Tidak ada cashback. Begitu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, tidak ada cashback. Jadi apa yang disampaikan di media massa yang menyebut ada cashback itu adalah keterangan yang bisa dianggap tidak benar. Karena patokan saya adalah hasil audit ya. Hasil audit. Dalam hasil audit ini tidak ada cashback. Kalau disebut apakah ada pengembalian uang? Betul, ada pengembalian uang. Sebanyak 2 kali. 540 juta plus 540 juta. Totalnya 1 miliar berapa tuh? 80 juta ya? Betul ada pengembalian. Tapi pengembalian ini merupakan pengembalian
dari kelebihan insentif yang dibayarkan. Jadi dalam hasil audit tidak ada dana cashback. Namun PWI Pusat telah menerbitkan keputusan PWI tentang event itu ada dua. Pertama tentang pemberian cashback, kedua adalah tentang pemberian insentif. Begitu. Nah, dalam rapat pleno tanggal 22 April 2024 untuk cashback ini agar SK-nya dicabut atau ditinjau ulang begitu. Karena dianggap tidak memenuhi kaidah tata kelola organisasi yang baik. Begitu. Begitu ya Mas ya. Jadi saya tegaskan dalam laporan audit tidak ditemukan adanya cashback. Yang ada adalah insentif dan adanya pengembalian kelebihan insentif. SK yang mau dicabut nomor berapa itu? SK yang dicabut adalah SK tentang pemberian cashback yang direkomendasikan dalam rapat pleno tanggal 22 April untuk ditinjau ulang atau dicabut. Saya nomornya saya kurang hafal, nanti bisa diminta ke bidang organisasi ya. Karena saya tidak ngurusin masalah organisasi sebetulnya, saya ngurusin masalah hukumnya saja. Tentang Perwanas, ini sebetulnya bidang organisasi yang harus jawab. Tapi saya tambahkan sedikit izin, Saudara Hendra. Yang namanya, tadi kan ada pertanyaan, itu ada ketum, ada PLT ketum. Ini yang buka siapa gitu ya? Saya sampaikan nih, karena saya ditunjuk jadi kuasa hukum dan juga saya memiliki data-data resmi di saya. Saya tegaskan, hingga hari ini hanya ada Ketua Umum Hendy Cihabangun dan Sekjen Iqbal Irsad. Jadi PWI yang sah adalah PWI dengan Ketua Umum Saudara Hendy Cihabangun dan Sekjen Saudara Iqbal Irsad. Loh, kenapa saya bilang begitu? Saya berdasar fakta hukum. Faktanya hingga hari ini pengurus pusat PWI masa bakti 2023-2008 telah dilakukan perubahan berdasarkan keputusan PWI Pusat nomor 218. Saya bacakan ini. 218 garis datar PLP garis miring PP garis datar PWI garis miring 2024 tentang perubahan pengurus pusat Persatuan Wartawan Indonesia masa bakti 2023-2028 tanggal 27 Juni 2024 yang telah diaktakan dengan akta pernyataan keputusan rapat tanggal 8 Juli 2024 nomor 10 aktanya dan telah disahkan dengan SK Kumham. Ada SK-nya. SK Kumham nomor AHU garis datar 0000.AH.01.08 tentang persetujuan perubahan perkumpulan Persatuan Wartawan Indonesia. Tanggal berapa? Tanggal 12 Juli 2024. Dalam lampirannya disebutkan bahwa Ketua Umum PWI Pusat adalah Hendy Cihabangun dengan Sekjen Muhammad Iqbal Irsad. Ditandatangani oleh Dirjen AHU atas nama Menteri Hukum dan HAM. Jadi hingga hari ini Ketua Umum PWI yang sah secara organisasi maupun secara hukum adalah Hendy Cihabangun. Tidak ada PLT Ketua Umum. Jadi apabila PLT Ketua Umum ada, silahkan daftarkan terlebih dahulu ke Kumham. Tentunya melalui proses organisasi. Ada rapat plenonya, ada risalah rapat plenonya. Rapat plenonya harus dihadiri 2/3. Kalau ternyata kurang 2/3, ditunda 2 kali 15 menit. Setelah ditunda minimal 1/3.
dibuatkan risalahnya, ada daftar hadirnya, ada absensinya, ada fotonya, ya kan? Lalu ada SK-nya. Setelah itu didaftarkan ke Kumham. Bolehlah si Julmansah Sekedang mengaku sah sebagai PLT Ketua Umum. Hingga hari ini, teman-teman punya nggak SK Kumham atas nama Julmansah Sekedang? Punya nggak SK Pengurus Pusat atas nama Julmansah Sekedang? Kalau ada, tolong perlihatkan kepada kami. Jadi jangan dibolak-balik, diputar-balikan. Kalau mereka keberatan dengan SK Kumham tentang perubahan pengurus PW Pusat, monggo, ada jalurnya. 1, gugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 2, ya kan, somasi, begitu kan? Ada tahapan-tahapannya. Demikian, Mas. Jadi sudah jelas ya, Pak Hendra. Dengan demikian bahwa yang membuka Perwanas adalah Ketua Umum yang sah. Karena Perwanas ini kan sebagian dibiayai dari APBN maupun APBD. Dia menunggu pengesahan dari siapa? Dari pengurus PWI yang disahkan oleh negara tentunya. Demikian. Silakan. Untuk nama lengkapnya. Saya HMU Mulyadi. Saat ini ditunjuk sebagai kuasa hukum PW Pusat dan menjadi kuasa hukum dari Saudara Syed Iskandar Syah. Demikian. Jadi kantor hukum kantor pengacara. Saya dari tim penyelamat PW Pusat. Kantor kami di Jalan NT Haryono. Saya alamat saya aja nggak hafal saya. Kebanyakan klien ya. Iya. Saya alamat tim penyelamat PWI Pusat di gedung NT Haryono Square, lantai 1, unit GF 0120. Jalan MT Haryono, Kavling 10, Jakarta Timur. Radi ya. Radi, saat ini saya juga dipercaya sebagai Wakil Ketua Umum Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum PWI Pusat. KPPA. Ini sebentar saya. Kalau boleh tahu Pak, Pradi dari mana? Pradi Auto atau Pradi? Saya kira nggak perlu jawab. Gitu. Kita kan lagi ngurus yang ini kan. Ada lagi nggak kira-kira teman-teman? Silakan. Kayaknya udah banyak banget pertanyaan. Oke, jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa PWI yang sah berdasarkan hukum organisasi maupun hukum negara saat ini yang sah adalah di bawah kepemimpinan Hendra Cihabangun. Hendra Cihabangun selaku Ketua Umum dan Sekjen Saudara Iqbal Desa. Jadi di luar itu sudah dipastikan adalah abal-abal alias ilegal. Silahkan mereka memperoleh legalitas dulu. Dan saya berharap kepada teman-teman media, teman-teman wartawan, kita ini kan sama-sama biasanya kan kita sama-sama paham dan mengerti lah. Sebelum ada berita itu dicek dulu. Ketika dia mengaku sebagai PLT Ketua Umum, dasarnya apa? Oh, saya dasarnya rapat pleno misalnya. Rapat plenonya berapa orang dihadirinya? Apakah sah rapat plenonya? Saya kira kalau rapat yang hanya dihadiri 9 orang mewakili 76 pengurus pusat, saya kira agak keterlaluan bila menyebut itu sebagai rapat pleno. Kadang kan KBPH aja rapat lebih dari 9 orang ya. 15. Demikian teman-teman, ada lagi? Ya. Nomor teleponnya berapa? Telepon saya 0812 Ya. 884 805 17. Udah. Ada lagi nggak sebelum ditutup dari antara? Oke, teman-teman, cukup ya? Oke. Udah mantap gitu. Terima kasih ya. Saya tutup. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu foto barang dulu bang. Boleh.